juga yang gagal menahan pergerakan dari Firas yang jadi gol ketiga. Ya, itu menjadi adegan-adegan yang kita lihat sepanjang laga melawan Arab. Ya. Kemudian starting 11 melawan Irak. Ya. Sebenarnya sudah membaik. Sudah oke, ini dan kita lebih bagus. Ya. Tapi lagi-lagi Ole tidak dimainkan dari awal. Saya tidak tahu apakah keputusan ini dilakukan dengan mendahului Mauro Sistra yang sebenarnya belum begitu bisa beradaptasi dengan tim yang ada sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perjuangan timnas Indonesia akhirnya pupus di Jeddah. Dua laga, dua-duanya Indonesia tumbang. Dan tadi malam Indonesia harus mengakui keunggulan dari timnas Irak. Walaupun secara statistik Indonesia memegang bola, tapi itulah fakta. Irak mampu mengungguli timnas Indonesia walaupun banyak dengan drama-drama yang terjadi di lapangan. Jadi saat ini Bung Roban kembali saya reaksi channel YouTube-nya bahwa perjuangan timnas Indonesia berakhir di Jeddah dan pupus harapan kita menuju ke Piala Dunia. Coba kita saksikan bersama ya. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat, pupus sudah impian, harapan, mimpi dari timnas kesayangan kita untuk menapak kaki atau menuju ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atau paling tidak kita masih bisa meneruskan langkah ke putaran kelima. Kita gagal, itu dipastikan setelah pada dini hari tadi, ya, Sabtu malam waktu setempat, tapi kita sudah masuk di hari Minggu, hari ini, tim asuhan Patrick Kluivert harus mengakui keunggulan Irak. Kita memang kalah tipis 1-0, tetapi memang judulnya adalah kalah, bukan soal tipisnya. Kekalahan itu yang membubuskan kita setelah sebelumnya kita dikalahkan oleh Arab Saudi dengan 3-2 di tempat yang sama. Dan ini memang menyedihkan karena kita dalam pertandingan melawan Irak dituntut harus menang. Ya. Karena hanya dengan kemenangan untuk membuka asa kita untuk melihat ya harapan menuju Piala Dunia. Atau walaupun kita masih bisa melangkah ke putaran kelima, tapi akhirnya itu tidak dapat. Gol sematawayang Irak yang diciptakan menit 76 oleh Zidane Iqbal, rekan setim dari Miliano Yonathans dan Ivar Jenar di FC Utrecht ini, memastikan kemenangan Irak yang nantinya akan bertarung dalam pertandingan hidup mati tentunya, memperebutkan tiket menuju ke putaran final Piala Dunia 2026 pada tanggal 14 yang akan datang. Dan tentunya bagi Irak kemenangan ini disambut dengan luar biasa. Pelatih Graham Arnold bergembira sekali. Ya, mereka memang susah payah untuk bisa mengalahkan kita. Ada satu kesempatan akhirnya dimanfaatkan dengan baik oleh Zidane Iqbal, membuat Martin Pas ya yang berusaha untuk menjangkau bola, teman-teman sudah pasti menyaksikan, gagal dan dia agak mencak-mencak, marah-marah karena tidak bisa menutup pergerakan dari Iqbal. Di sana banyak pemain kita juga yang ada di jantung pertahanan, ada Rizky Ridho tentunya, ada Kevin Dix, banyak, ada Jai, semua di situ. Tapi akhirnya individual dari Iqbal ini yang dengan tembakan kaki kiri ini mengingatkan gol balasan Arab Saudi ketika kita unggul penalti dengan Kevin Dix, dan kemudian Saleh bisa menyamakan kedudukan ya dengan gaya seperti itu ke pojok kiri gawang Martin Pas. Nah, Ichas juga marah-marah dengan gol ini. Tapi sudah terjadi, teman-teman. Ya, Patrick Kluivert di akhir pertandingan menitikkan air mata, menangis. Tentunya ada penyesalan di sini. Tetapi itu harus diterima dengan jiwa besar. Ya, sudah sampai ke fase ini saja sudah bagus sebenarnya. Kita bersyukur ada di putaran keempat. Cuma momentum ini kita tidak mampu memanfaatkan dengan baik. Di saat peluang itu ada. Sejak di putaran ketiga sampai kita melangkah ke putaran keempat, ya banyak drama-drama yang
terjadi tentunya. Ya, dengan pemecatan STY diganti dengan Patrick Kluivert, banyaklah hal-hal seperti itu. Kemudian ada kontroversial di Bahrain ketika kemenangan sudah di depan mata kita, ya di putaran ketiga akhirnya gagal karena wasit Ahmed Al-Kaf dari Oman menambah durasi waktu. Kalau kita menang, seandainya di sana itu peluang untuk bisa lolos, ya itu bisa kita dapatkan. Apalagi setelah dari Bahrain kita bisa menang melawan Cina, itu akan lebih bagus tentunya. Tapi itu hanya flashback aja ya, sudah terjadi, sudah ke belakang. Sekarang kita harus menatap ke depan, ya, tentang bagaimana nasib dari pelatih Patrick Kluivert. Apakah PSSI akan tetap meneruskan, ya, karena dia akan sampai pada 2027, atau ya mengevaluasi dan puncaknya memperhentikan, ya. Semua tergantung dari PSSI, ya. Semua di sana akan tentunya dibahas bersama di rapat Exco dan ada keputusan, ya, bersama dengan Ketua Umum PSSI. 2 pertandingan dilalui dengan starting 11 yang saya pikir tidak begitu menyejukkan hati kita, terutama melawan Arab Saudi. Kita sudah tahu bersama lah teman-teman, sudah banyak diperbincangkan, banyak dibahas dengan keganjalan-keganjalan yang ada di starting 11 yang akhirnya membuat kita kalah, ya, lawan Arab, ya. Padahal peluang menang ada di situ sebenarnya terbuka sekali. Seandainya Kluivert itu bisa memilih menaruh orang-orang yang tepat, paling tidak di starting 11, ya, untuk babak pertama, itu yang paling penting. Tapi ya sudah terjadi kesalahan dari Yakub Seyuri, sudah menahan pergerakan dari Firas Alburaikan menghasilkan penalti, juga dari sisi sebelah kanan Yakub juga yang gagal menahan pergerakan dari Firas yang terjadi gol ketiga. Ya, itu menjadi adegan-adegan yang kita lihat sepanjang laga melawan Arab. Ya. Kemudian starting 11 melawan Irak. Ya. Sebenarnya sudah membaik. Sudah oke, lini tengah kita lebih bagus. Ya. Tapi lagi-lagi Ole tidak dimainkan dari awal. Saya tidak tahu apakah keputusan ini dilakukan dengan mendahului Mauro Silstra yang sebenarnya belum begitu bisa beradaptasi dengan tim yang ada sekarang. Kalau toh di babak kedua, ya, menggantikan Mauro, lebih baik dia masuk di babak pertama aja. Babak kedua dia diganti. Tapi yang kita perlu adalah bagaimana Ole bisa menciptakan peluang dan menghasilkan gol. Karena itu yang kita nantikan dengan Ole. Starting 11 di depan juga kita bisa melihat, ya, ada Eliano Reinders bermain di sana. Juga ada kakak Ricky Kambuaya juga ikut bermain dengan Mauro Silstra. Jadi bukan pemain-pemain utama. Ragnar oke, tapi masuk ke babak kedua. Demikian juga dengan Ole Romane yang masuk ke babak kedua. Di gelandang saja yang saya pikir ini agak oke. Kembalinya Tom Hai untuk bermain dengan Gio Pelupesi, chemistry-nya dapat. Di babak pertama kita lebih enak bermain. Luar biasa, penguasaan bola kita tinggi. Ya, walaupun belum ada on target di antara kita dan Irak, tapi kita banyak menembak dengan 6 tembakan. Ya, tapi di babak kedua, ya, tidak bisa bikin apa-apa. Dari 9 tembakan kita hanya 1 on target. Dari Kevin Dix yang membuat on target itu. Ya, Irak sendiri dengan 7 tembakan, percobaan tembakan mereka 2 on target. Ya, 1 menghasilkan gol. Penguasaan bola kita sebenarnya bagus, ya, 56%, sementara Irak dengan 44%, tapi itu percuma. Ya, itu hanya angka-angka saja, walaupun kita unggul, tapi hasilnya adalah kita tersisi. Irak yang menang. Ya, dan sekarang ya PSSI harus bisa melihat, ya, untuk bagaimana proses ke depan, karena kita masih akan menyambut, ya, pasti di Piala Dunia untuk ke 2030. Ya, itu yang paling penting dan ditargetkan oleh PSSI untuk bisa lolos. Karena untuk sekarang ini adalah memanfaatkan momentum setelah putaran keempat, tapi akhirnya kita gagal juga, teman-teman, ya. Dan apa yang dilakukan oleh Patrick Kluivert tentunya banyak dipertanyakan. Dalam penurunan starting 11, nama-nama pemain yang dia masukkan di dalam starting 11 itu, kemudian siapa pemain yang dicoret untuk 6 pemain yang harus duduk di tribun, ya, itu yang kita lihat. Justin Hubner misalnya, tidak ada sama sekali. Mungkin apakah ketika unggahan dia yang mengkritik Kluivert, ketika dia tidak dimainkan sama sekali di pertandingan awal melawan Arab Saudi, itu yang menjadi pemicu sehingga Justin Hubner dicoret tidak ada dalam base. Ini kan yang mengagetkan juga buat saya. Kalau sebelumnya
Nathan Joe yang mengagetkan, tidak ada di bench. Padahal kita perlu gelandang yang bagus. Itu yang membuat kita kalah dengan Arab Saudi di posisi tengah. Tapi dengan Irak kita bagus sebenarnya. Terutama di babak pertama kita lebih menguasai dengan mereka. Gelandang-gelandang kita begitu hidup. Tom Hai, Verdong yang didorong ke tengah, ini top. Ya, kombinasi 3 pemain dengan Joe Pelupesi. Itu yang membuat Irak tidak berkutik sama sekali walaupun mereka punya Resan Razak yang dimainkan, ada Kevin yang Yakob juga ikut dimainkan, ya Ibrahim Bayes ya ada di sana, tapi itu tidak mampu. Nanti di babak kedua kita nampaknya mulai kendur, ya menurunkan tempo itu menurun dan Irak mengambil alih permainan di babak kedua untuk bisa memaksakan adanya gol sebelum ada gol di menit ke 76 dari Iqbal, ya, dan tetap bermain dengan 4 back. Kali ini Kevin Dix bergerak ke kanan dan Rizky Ridho tampil bagus sebenarnya bersama dengan Jai Itzes. Ya, Ridho mengemban tugas dengan sangat baik. Ya, walaupun tidak dimainkan di pertandingan pertama lawan Arab, tapi dia oke lah kalau bisa saya katakan dengan Itzes. Dean James ada di kiri. Verdong bermain oke, luar biasa memang anak Aceh ini bermain di tengah. Cuma saya kombinasi di depan itu yang saya rasa Miliano tidak dimainkan dari awal, nanti masuk di babak kedua. Itu juga perlu dipertanyakan, padahal kita perlu kecepatan di sisi ini di flank. Di mumpung babak pertama kita lebih menguasai dan peluang itu ada, memang harus digeber sejak babak pertama, ya. Tapi di babak kedua kelihatan kan menurun sekali performa permainan kita. Tapi apapun itu kita tetap menghargai perjuangan yang sudah dilakukan oleh Jaisyah dan kawan-kawan. Itu top, sudah berjuang, ya. Apapun hasilnya, ya kita kalah, kita tersisih, tapi kita harus apresiasi. Sudah berusaha, ya, di lapangan. Mereka berjuang habis-habisan juga, pingin menang, tapi apa daya memang. Kita harus bisa mengakui ini menjadi introspeksi buat kita semua atau buat PSSI tentunya untuk ke depan, ya, dengan timnas kita, karena banyak pemain-pemain muda juga yang ada di tim ini, kecuali yang sudah tua-tua mungkin akan terpinggirkan. Ya, mungkin ada Jordi Amat, misalnya Tom Haye, ya, termasuk dengan Pelupesi yang sudah berumur, tapi yang lain itu kan masih top semua, masih muda-muda lah semua untuk bisa bermain, termasuk dengan Kevin Dix, ya, Ridho, Justin Hapner, Ivar Jenner, Miliano Jonathans, Ole Romani, Mauro Silstra, itu masih oke. Dengan Ragnar juga masih bisa dimain. Nathan Cho, Aon juga bisa dimainkan, termasuk kiper-kiper kita. Ya, Martin Pas dan Emil Audero juga masih bisa dipakai. Kita masih punya Hernando dan Nadeo. Jadi pemain-pemain muda ini yang terus nanti dipertahankan untuk ke depan. Oke, sampai di sini dengan saya, Bung Ropan, untuk mereview hasil pertandingan, ya, di mana kita harus mengakui kekalahan dari Irak, tumbang dengan 1-0. Ciao.